warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membaca teks mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan. Kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Pada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. 2. Berbicara setelah dipersilakan. 3. Kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Sikap sopan. 5. Suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain.
Selanjutnya, teman-teman diminta untuk membuat daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya yang sudah disediakan pada kolom-kolom berikut ini. Contoh kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Contoh lainnya adalah apa yang dimaksud dengan mufakat? Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Kata tanya selanjutnya adalah siapa? Contohnya adalah siapa yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan? Jawabannya, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama saat musyawarah. Contoh kedua, siapa yang harus melaksanakan hasil keputusan saat musyawarah? Jawabannya, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Kata tanya berikutnya adalah di mana. Contoh kalimatnya, di mana masing-masing peserta musyawarah mengambil keputusan? Jawabannya, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika bermusyawarah? Jawabannya, sikap dalam musyawarah antara lain 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Contohnya, mengapa perlu dilakukan musyawarah mufakat? Jawabannya, musyawarah mufakat perlu dilakukan untuk menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Teman-teman bisa menambahkan beberapa pertanyaan berikut jawabannya pada kolom-kolom berikut ini. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Kedua, memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. 4. Memilih properti tari. 5. Menentukan iringan tari. Dan yang keenam, memilih busana tari. Itu semua adalah unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Selanjutnya dalam latihan ayo menulis, kita akan mengisi unsur-unsur persiapan karya tari. Dimulai dari nama karya tari. Sebagai contoh, misalkan nama karya tari adalah tari piring. Bentuk karya tari adalah tari kelompok. Jumlah penari adalah jumlah penari ganjil biasanya 3 hingga 7 orang. Busana tari. Busana tari disebut busana rangmudo, yang berupa busana dengan lengan panjang dengan renda emas. Busana rangmudo digunakan oleh penari pria. Sementara penari wanita mengenakan busana baju kurung dilengkapi selendang songket dan penutup kepala. Properti tari adalah piring. Dan iringan tari adalah tari piring diiringi alat musik tradisional berupa rebana, gong, talempong, dan saluang. Selanjutnya, pada latihan ayo renungkan, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan.
Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.